Ya, baik rekan-rekan semuanya, semangat pagi. Oke, terima kasih ya telah bergabung di kelas ini ya untuk mengikuti perkuliahan yang pada minggu ini ya seluruh kelas Pak Jiri akan diadakan secara asinkronus ya. Oke, baik langsung saja ya. Eee, kita akan ke topik pembahasan ya dan agenda dulu supaya lebih rapi. Ya. Oke, saya coba langsung masuk ke share. Ini adalah pertemuan setelah TS rekan-rekan ya. Dan, di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas mengenai Data Manipulation Language ya, atau DML. Yang kalau kita lihat di RPS itu dia punya 3 termin, artinya nanti kita akan punya banyak latihan di sini, ya. Berlanjut hingga pertemuan ke-11 gitu ya. Ya, oke. Nah, khusus untuk praktek nanti biar ada di kelas praktikum ya, yang hari ini, Pak Jerry, khusus di kelas teorinya. Ya, oke, ya. Kita lanjutkan. Jadi untuk kelas teori ini saya tidak punya partner gitu ya, yang langsung join di kelas gitu ya. Tapi untuk partner mata kuliah itu ada gitu ya, dengan Bu Khairul Nisa ya. Di kelas yang lain juga mungkin Pak Laude ya. Nah itu di kelas yang lain juga begitu. Oke, tapi tidak khusus untuk satu kelas ini kelas, maksudnya suatu kelas gitu ya. Ini ada dua ya, kelas saya ya. Ini diampu oleh saya sendiri. Oke, nah sebelum, memulai aktivitas kita, ada baiknya kita saya ucapkan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Oke, seperti biasa setelah salam dan, ucapan gitu ya, ini kita masuk ke agenda ya, yang otomatis ini menjadi agenda nomor 2 ya, setelah salam yaitu doa ya. Nah, ini sebaiknya kita berdoa sebelum kita memulai perkuliahan kita ya, dengan maksud agar diberi kelancaran, kemudahan ya dalam mengikuti perkuliahan ini. Baik, berdoa dipersilahkan. Ya, oke, selesai. Masuk ke agenda yang ketiga, yaitu mengenai materi basis data di pertemuan kita yang ke-9 ya. Subcapaiannya adalah Anda mampu menggunakan teknik data based manipulation language atau DML ya. Nanti kita akan mulai membahas DML ya dalam database ya. Kemudian nanti sudah Anda mulai terapkan di kelas praktikum. Oke? Dan nanti akan diikuti tanya jawab, sesi diskusi. Nah, kali ini kalau secara asinkronus Anda bisa melakukannya melalui grup WA kelas. Oke, sekali lagi akses perkuliahan ini secara sinkron gitu ya. Anda bisa mengaksesnya melalui perangkat bergerak Anda maupun non bergerak yang jelas ada koneksi internetnya ya. Yang non bergerak misalnya PC ya, desktop atau workstation. Silakan ya. Opsi opsional sesuai dengan eh, apa namanya perangkat yang Anda miliki saja. Oke, nah langsung saja kita lihat modul teori. Nah ini modul teorinya lihatnya di mana Pak? Ya ini coba saya stop sharing. Oke. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat, ya, ini saya lihat, ini saya harap recordingnya tidak mati ya. Kalau mati ada sesi 2 ini soalnya ya. Oke. Nah ini ya langsung saja Anda bisa mengakses di LMS ya, .id Telkom. Nah, ini sudah muncul di sini. Yang tugas yang kemarin praktik ya, sudah ada.
materi praktikum ada, dan hari ini kita ya, membahas teori ya. Ini introduction itu yang A itu. Terus sekarang ke teori. Oke, nah bisa disiapkan dulu rekan-rekan materinya di-download. Oke, dan kemudian kita akan oke, saya stop sharing dulu. Kemudian Pak Jerry coba pindah ke materi yang B ya. Ini kita akan membahas di pertemuan yang ke-9 ini mengenai DML. Oke, langsung saja karena ini sifatnya teoritik. Jadi ketika kita mengenal DML ini merupakan database administrasi, ya. Levelnya adalah level administrasi, ya. Dan ini sudah mulai Anda masuk ke fundamental fundamental menengah, ya. Ini sudah mulai masuk ke fundamental menengah, ya. Juga advance yang nantinya akan Anda lanjutkan di semester 5, gitu ya. Oke. Nah, di dalam DML, gitu ya, nanti kita akan mengenal istilah manipulation language yaitu select, insert, update, delete atau biasanya lebih sering disebutnya sebagai CRUD, ya, create, read, update, delete. Nah, tetapi khusus untuk DML ini karena DML ini merupakan operasi, maka yang akan sering dimunculkan adalah select, insert, delete, dan update. Gitu ya. Oke, nah ketika kita bicara mengenai SQL, gitu ya, maka yang pertama ini adalah ada DML itu dulu, ya. Kemudian baru nanti kita dilanjutkan dengan DTL, ya, data definition language, ya. Nah, kalau kita bicara yang awal dulu pernah disampaikan bahwa SQL itu merupakan bahasa yang digunakan untuk database, ya. Di database-nya apapun tetap bahasanya namanya bahasa SQL. Atau namanya Structure Query Language dalam bahasa Inggris. Jadi ini kalau diartikan di situ adalah subbahasa dari sebuah database, ya, yang isinya itu adalah query, dan update, ya, kemudian manajerial hubungan database, atau relationship. Secara de facto dia merupakan standar untuk eh, produk-produk dalam eh, kaitannya dengan database. Nah, ketika kita bicara mengenai SQL, yang pertama kali yang kita pelajari adalah DML, ya. Jadi ini ketika kita bicara DML, itu pengertiannya dalam pengertian DBMS ini adalah sebuah bahasa, ya, yang digunakan untuk menginsert atau menambahkan data, mengupdate data menggunakan query database. Nah, DML ini nanti mampu untuk disandingkan atau digunakan dengan operasi matematik dan statistik, ya. Nanti bisa digunakan seperti itu, ya. Nah, secara umum ini adalah bahasa manipulasi database, ya. Jadi ketika kita ngomong manipulasi database ya itu DML ini. Ya, truth-nya itu tadi. Oke. Nah, nanti sedangkan setelah DML nanti Anda akan menuju DDL, ya. Ini lebih lanjut ya setelah sudah dalam rangka menentukan define, ya. Ya, atribut, properti utamanya adalah record. Ini menggunakan DDL. Ini akan sedikit kita sisihkan dulu karena memang fokusnya di DML. Nah, DML ini fungsinya untuk meretrieve, artinya ini bisa untuk manggil kembali. Kemudian Anda juga bisa melakukan modify.
itu berarti ya, modifikasi ya, merubah gitu ya, nambahi. Nah nah ini nanti Anda bisa gunakan, sebelum nanti data itu digunakan untuk pekerjaan sehari-hari. Nah contohnya ini pertama adalah perintah select. Nah select comment ini adalah, paling umum pada DML ya, sering kita lihat. Ini fungsinya adalah me-retrieve ya, atau memanggil kembali informasi yang tersimpan di dalam database. Contohnya di situ adalah select from tabel, kemudian mungkin ada kekhususan, misalkan di situ ada penghargaan ya, di atas 36.000. Nah, jadi cara membahasakan dalam bahasa query-nya seperti itu. Dan kode ini menandakan bahwa Anda menseleksi semua murid yang memiliki atau sudah diberi award itu sebesar 36.000 ya. Nah, itu ya Anda bisa lihat. Jadi nanti dia akan memunculkan nama-nama muridnya siapa saja yang sudah diberi awarded ya, lebih dari 36.000. Dia akan muncul nama mahasiswanya yang sudah diberi award. Nah, kemudian ada perintah insert. Ini perintah untuk memasukkan. Ini sudah Anda pernah praktekkan ya sebelumnya. Di sebelum PS pun sudah dipraktekkan ya. Jadi insert itu gitu ya. Nama tabel, kemudian values, nama recordnya atau nama field. Jadi grade ya, insert itu nama tabel, values-nya itu sebagai record. Gampang ya ini ya, ya sudah Anda praktekkan. Jadi di situ eh, Anda bisa menciptakan value nama John Yu, ya. Kemudian Anda bisa memberikan ID-nya dan Anda bisa mengeset grade-nya $2.200. Nah, oke itu adalah perintah insert, fungsinya adalah untuk menambah dari record. Kemudian ada update, ini update dengan conditional. Ya, lalu dimulai dengan update, nama perintahnya, nama tabel, set, ya, ini adalah kondisinya, kondisionalnya, setnya berapa, kemudian eh, yang akan di set itu pada field apa. Ya. Nah update ini atau komen update ini biasanya digunakan untuk memodifikasi informasi ya yang berada dalam sebuah tabel. Itu nanti sifatnya bisa individual maupun data group ya. Nah ini contohnya seperti itu tadi. Ini juga pernah mungkin Anda akan sudah pernah Anda lakukan kemarin. Tapi nanti kita akan latihan lebih banyak gitu ya. Di perintah-perintahnya kita akan tambah sedikit-sedikit ya. Parameter-parameter update-nya akan kita tambahin. Oke. Nah, mungkin yang kemarin masih sederhana ini kita akan tambah-tambah. Oke, kemudian ada perintah delete gunanya untuk menghapus record. Nah, perintahnya adalah delete from nama tabel dan spesifikasi record yang akan dihapus. Gitu ya. Oke, nah ini coba saya stop sharing. Saya coba coba akan aktifkan sound-nya. Nah, nanti ketika rekan-rekan bekerja dengan ini,
Ya, Anda pastikan, Anda bisa mengaksesnya dari, mana-mana gitu ya. Artinya perintah-perintah ini nanti bisa Anda, apa namanya, lakukan ya secara melalui GUI dan, command line ya, atau command prompt. Nah, oke, mungkin, kita lihat dulu database-nya. Ini coba tunggu dulu. Oke, semoga ini tidak berhenti. Cek cek. Ya, oke. Nanti kalau recording-nya berhenti ini, ada sesi 2 ini, rekan-rekan. Dan seringkali, gimik-nya dia berhenti. Oke, nanti ini, untuk database ini terserah apa saja yang dipakai, nanti kesepakatannya apa. Boleh yang dari kakakmu itu yang di praktikum, boleh yang, apa namanya, data yang Anda bikin sendiri juga boleh, terserah ya, tidak masalah. Oke, jadi ketika ini salah satu kita ambil, data banyak di sini. Sebenarnya untuk belajar untuk database lanjut, ini enggak apa-apa, enggak masalah. Nanti Anda juga akan ke sini. Jadi ketika kita bicara mengenai perintah DML, ini sebenarnya kita apa namanya, memanipulasi yang ada di dalamnya ini. Contohnya, saya ambil satu contoh ya, akses. Nah, seperti ini ya. Nah, Anda bisa langsung mengoperasikannya di sini atau menggunakan baris perintah, ya, perintah DML tadi. Nah, ini bisa di sini. Bisa langsung hapus, ubah, akan menyalin. Dengan, database yang baru Anda bisa lakukan dengan lebih mudah. Jadi ketika Anda mau mengupdate ini bisa langsung, Anda bisa langsung jalankan, gitu ya. Jadi ini perintah DML ini adalah perintah di dalam eee, suatu tabel. Nah, nanti, lain ceritanya kalau misalkan tabel itu sudah dalam bentuk view, ya ya seperti ini. Nah, rekan-rekan, nah ini tapi ini pelajarinya di apa namanya, database lanjut ya. Kan ini kita modifikasi database lanjut, kakakmu yang belajar. Nah, ini ada tabel yang namanya view, atau tabel alias. Nah, ini, cukup berbeda perlakuannya. Baiknya dirubahnya di tabel utama, main tabel. Oke? Tes, jadi berubah ya. Oke, sekali lagi berarti kalau kita bicara mengenai DML ini sebenarnya kita, bicara mengenai manipulasi sebuah data ya dalam suatu tabel. Nah, nanti mungkin ini akan kita di latihannya lebih banyak, supaya mungkin nanti misalkan, oh itu bisa nggak ya Pak update-nya bertingkat gitu ya. Nah, sebagainya itu nanti kita akan coba latih. Oke, sementara ini, operasi dasar dulu, karena memang masternya seperti itu bentuknya, tapi nanti kita akan coba tambahi beberapa dengan fungsi-fungsi yang sedikit, apa namanya, ada tambahan gitu ya, fun, gitu. Sehingga nanti harapannya Anda bisa menggunakannya dengan
baik ya, ilmunya juga Anda gunakan langsung. Oke, itu untuk perintah, data manipulation language ya. Jadi intinya dia sebagai, manipulasi dalam, eee, sebuah atau suatu tabel tertentu, gitu. Nah, operasinya bisa langsung kelihatan. Oke, cuma ketika Anda hati-hati untuk perintah drop ya atau hapus ya. Anda harus punya tabel cadangan dulu sebelum Anda melakukan manipulasi ini, ya. Ini artinya Anda membutuhkan tabel bisa diekspor dulu, ya, baru Anda main-main di, apa namanya, di data tersebut ya, tabel tersebut. Kalau tidak, ini dikhawatirkan nanti saudara-saudara ya, kalau di-delete dia nggak mau bisa balik, dia repot ya. Jadi jangan jadi kebiasaan kalau Anda sudah bekerja di sebuah perusahaan atau instansi yang, sudah ada datanya, cukup riskan. Oke, rekan-rekan? Ya, untuk, apa namanya, operasinya ini langsung dipraktikkan di kelas praktikum aja ya. Jadi, biar hemat waktunya, kelas teori ya biar teori aja. Nah, nanti setelah kalau misalkan Pak ini tolong dong, misalkan kemana masih bingung, nah itu nanti minggu depan aja setelah pertemuan asinkronus ini gitu ya, nanti kita masuk di sinkronus, ini mungkin Pak Jadi akan mengambil beberapa praktek di sini juga. Oke, mungkin saya cukupkan gitu ya. Untuk istilahnya, pengantar gitu ya, pengantar ini, kemudian nanti kita akan lebih banyak dipraktikkan di kelas praktik. Itu rekan-rekan ya. Oke, baik, untuk sementara gitu ya, di pertemuan ini secara sinkronus Pak Jerry cukupkan gitu ya. Nanti kita akan coba berdiskusi, kemudian nanti kita selanjutnya akan apa namanya, latihan-latihan gitu ya. Karena ini masih 3 pertemuan lagi, jadi masih banyak waktu nantinya kita untuk berlatih, gitu ya, untuk membahas mengenai DML itu. Akhir kata saya cukupkan, gitu ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.